Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ibu bapak jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Az-Zariyat dari tafsirnya Dr. Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir. Kita melanjutkan pembahasan berikutnya di ayat 15 sampai 23. Di ayat 15 sampai 23 ini akan menjelaskan tentang jazaa'ul muttaqin, balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, ba'da'an haqqallahu ta'ala halal fujjaril asqiya alladina kadabu bil ba'si wa ankaru nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abadu ma'allahi ilahan akhar min wasnin aw sanamin arada ayyubaina halal mu'minin. Ketika kita membahas kemarin di ayat 1 sampai 14, Allah menjelaskan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang asqiya, yang fujar, orang-orang yang berdosa, yang mereka selalu mendustakan hari berbangkit, jadi tidak percaya dengan hari kematian nanti, hari akhirat, dan mereka selalu ankaru nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selalu mengingkari nubuahnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah atau syirik, baik menyembah dari wasnan aw sonamin, dari patung-patung atau berhala-berhala. Nah, setelah di ayat 1 sampai 14 menjelaskan tentang orang-orang yang buruk, maka di ayat ini aradallahu ta'ala ayyubayyina halal mu'minin. Allah di tema yang kedua menjelaskan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang baiknya, orang yang mukmin, orang yang bertakwa. Ada 3 ciri orang yang bertakwa. Nah, monggo kita cermati ayatnya. Orang-orang yang bertakwa nanti akan memiliki 3 ciri, ya. Sebelum masuk kepada cirinya apa saja, di sini diberikan informasi terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga. Wa uyun, uyun itu artinya mata air. Tentu surga dengan segala kenikmatannya, ya, ada mata air. Atau dalam ayat yang lain ada sungai-sungai, jadi ada sumber-sumber air, ada telaga. Itu nanti akan didapatkan di dunia, di surga nanti. Dan itu yang akan memperoleh surga itu adalah orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa.
Jadi kalau kita ingin masuk surga, berusahalah menjadi orang yang bertakwa. Jangan cuma berharap dan berharap ingin masuk surga, tapi kita tidak ada upaya untuk serius menjadi orang yang bertakwanya. Karena surga itu hanya akan diberikan pada orang-orang yang bertakwa. Maksudnya di sini, innal ladzina taqaw rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, wa tajnabu ma yu'arraduhum li'adabillah, mereka menjauhi apa-apa yang bisa mendatangkan siksa Allah. Nah, jadi ciri orang yang bertakwa itu selalu berupaya menjauhi apa-apa yang bisa mendatangkan siksa Allah. Minal tizami awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan selalu berupaya beriltizam terus menerus, berupaya untuk mengikuti semua perintah-perintahnya Allah, dan berupaya terus untuk wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangannya Allah. Perintah dan larangan itu sudah banyak dijelaskan dalam banyak dalil Al-Quran maupun hadis. Tinggal kita mau menjauhi larangan tersebut atau tidak. Tinggal kita mau mengikuti perintah-perintah tersebut atau tidak. Tapi kita sudah jelas ya. Kalau dikatakan ini mabuk hukumnya boleh apa tidak? Semua orang sudah paham bahwa mabuk itu hukumnya haram. Berarti itu perkara yang harus dijauhi. Tidak ada alasan saya belum bisa meninggalkan mabuk ini. Harusnya berupaya terus. Seperti orang sakit, kalau ingin sembuh ya berupaya untuk ya sembuh itu. Nah, hum yaumal ma'ad, itu adalah nanti terjadi pada hari yang dijanjikan. Jadi informasi adanya surga itu bukan bohong, bukan cerita yang fiktif. Surga itu ada apa tidak? Ya. Itu sesuatu yang pasti adanya. Pada hari yang dijanjikan, nanti ada satu tempat yang di situ adalah tempat yang diridhoi oleh Allah. Ridha likulli ma'atahum rabbahum. Allah meridhoi yang masuk ke dalam surga itu, dan semua pun akan ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah di dalam surga. Farihina bi'ataihi wa fadlihi. Semua nanti yang masuk ke dalam surga itu mereka bergembira. Jadi rasa-rasanya tidak akan ada orang yang bersedih dimasukkan ke dalam surga. Jadi semuanya akan merasakan gembira, senang hati dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ayat yang ke-16, akhidina ma atahum rabbuhum. Ahidina, mereka mengambil apa-apa yang telah diberikan oleh Allah, oleh Rabb mereka kepada mereka penduduk surga. Jadi Allah telah memberikan banyak kenikmatan di surga untuk para penduduk surga, lalu kemudian ya diterima, akhidin, diambil. Ini untuk kalian wahai penduduk surga. Silakan makan semaunya, silakan makan minum sepuasnya yang ada di surga. Kalau sudah masuk surga, di situ sudah tidak ada lagi larangan-larangan. Ya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh minum ini. Itu di surga sudah tidak ada. Jadi silakan makan semaunya. Semua yang ada di surga adalah untukmu. Nah, maka kemudian akhidina, mereka pun mengambil atau menerima pemberian Allah itu. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka adalah qabla dzalika, sebelum itu, muhsinin, termasuk orang-orang yang muhsin. Jadi sudah pantas dan tepat sekali
Karena qabla dalika, sebelum itu, jadi sebelum kematian, sebelum masuk surga itu, karena mereka di dunianya menjadi orang-orang yang muhsin. Li'annahum kanu fid dunya muhsinina fi a'malihimus shalihah yuraqabuna lillah. Karena ketika di dunianya orang-orang itu melakukan kebaikan-kebaikan dengan beramal soleh, maka itu sebagai balasannya. Jadi balasan yang tepat, yang pas dan pantas kepada orang-orang yang waktu di dunianya muhsinin, maka Allah pun akan memberikan balasannya di akhirat atau di surga. Sehingga ada istilah kalau di dunia ini adalah tempat bersusah-susah dan berpayah-payah. Tidak ada waktu untuk istirahat bagi orang-orang yang beriman, karena al-mautu rohah, kematian itulah tempat istirahat kita. Jadi artinya selama kita masih hidup di dunia ini, tidak pernah ada kata istirahat, berhenti untuk beribadah, berhenti untuk beramal soleh, tidak ada. Jadi kita harus terus selama masih ada hayat kita di dunia ini. Karena kalau sudah meninggal dunia, itulah baru tempat istirahat kita yang sebenarnya. Jadi bersungguh-sungguh ya. Karena innahum kanu qabla dzalika musinin, yang demikian itu adalah sebagai balasan sebelumnya. Ya sebelumnya baik, maka balasannya juga baik. Sebagaimana kalau kita bercerita tentang neraka atau balasan pada orang-orang yang buruk juga sama. Mereka disiksa atau mereka dimasukkan ke neraka itu karena sebab perbuatan mereka sebelumnya. Mungkin mereka mencuri, mabuk, berzina, membunuh. Itu semuanya akan mendapatkan akibatnya. Jadi entah kapan, walaupun mungkin di dunianya atau per hari ininya belum mendapatkan balasan, tapi nanti kelak pasti akan mendapatkan akibat dari perbuatan mereka sebelumnya, maksudnya di dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin mengikuti satu kasus yang viral dibicarakan terus 2 minggu terakhir ini. Itu kasusnya Vina, tahu Bu ya? Nah, itu kasus Vina. Kita mencoba mengikuti koyok bulet terus ya. Polisi sudah menetapkan, sudah menangkap, bahkan sudah memenjarakan 8 orang atau 11 orang di 8 tahun yang lalu. Kalau orang menangkap, asumsinya sudah yakin, berarti polisi yakin memiliki bukti-bukti. Tapi kemudian muncul lagi persoalan ini, diungkap kembali, dan hampir rata-rata memberikan kesaksian, memberikan sumpah, baru berani pada bicara, kami tidak salah. Semuanya bilang, saya tidak salah, kami tidak salah. Ini adalah salah tangkap. Sehingga muncul lagi statement-statement, ini peradilan yang sesat. Peradilan yang sesat itu artinya orang yang sebenarnya bukan pelakunya, tapi asal tangkap, yang penting persoalan saat itu selesai. Bisa jadi ada pelaku utamanya, siapa yang membunuh itu. Jadi semuanya bilang kami tidak salah. Tapi yang menangkap pun bilang kami yakin dia pelakunya. Nah, untuk di dunia mungkin kita bingung. Kita tidak tahu siapa pelakunya. Tapi yakinlah, andai kata betul pelakunya tidak ditangkap atau tidak tertangkap, di akhirat pasti akan ada balasannya. Itu harus yakin bahwa baik dan buruk itu akan selalu ada balasannya. Orang yang membunuh, orang yang berzina, waktu di dunianya kan dosa. Mungkin di dunianya tidak diperkarakan, tapi di akhirat pasti akan mendapatkan balasan dari akibat perbuatannya. Itulah yang dimaksud bahwa fid dunya itu yang hari ini dilakukan, balasannya nanti kelak di akhirat. Dan sebagaimana di sini kita sedang berbicara yang baik-baik, yang orang muttaqin, bahwa kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini dilakukan oleh kita pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat.
Istilah berdakwah ini begini Bapak Ibu. Dakwah itu bisa dalam pengertian mengajak, meminta orang untuk melakukan kebaikan. Itu pun sudah termasuk dakwah. Tidak harus dakwah dalam mimbar seperti ini. Ibu, bapak mengajak anaknya untuk sholat ketika anak tidak mau sholat, itu sudah dakwah. Ibu bapak mengingatkan anak tetangganya atau anak saudaranya yang kelihatan mabuk, lalu kita larang secara langsung, itu sudah bentuk dakwah. Sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan hari ini itu sudah mendapatkan nilai. Nanti kita akan memperoleh nilainya, dan nilainya itu nanti akan kita temukan di akhirat. Jadi kalau kita sedang melakukan permainan, kita ini harus mengumpulkan poin-poin kebaikan sebanyak-banyaknya gitu. Karena setiap poin-poin kebaikan sebanyak-banyaknya dicatat oleh malaikat, dan kita nanti akan memperoleh hasil dari perbuatan kita itu sendiri. Andai kata ya, kita belum mampu mengajak orang berbuat kebaikan, atau kita tidak sanggup atau takut untuk mengingatkan orang melakukan keburukan, minimal cukup kita sendiri yang melakukan kebaikan. Kita saja melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, jangan lupa Bapak Ibu, ada orang yang selalu mengamati kita. Ada orang yang mungkin selalu melihat kita. Nah, orang yang selalu melihat kita, mengamati kita, siapa tahu dalam apa yang kita lakukan ini memberikan inspirasi kepada orang lain, memberikan penyemangat kepada orang lain, maka itu pun sudah termasuk berbuat kebaikan. Lalu ada orang bilang, Masya Allah, ibu itu kok rajin sekali ngajinya ya, ibadahnya kelihatan bagus, ke masjid dia aktif, pengajian-pengajian aktif. Ada orang yang melihat kegiatan ibu baik, dianggap positif, bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan semangat kepada orang lain. Akhirnya saya juga kepengen kayak ibu itulah, kan begitu. Akhirnya dia ikut ngaji, dia rajin ibadah. Itu bukan karena diceramahi, bukan karena diajak, tapi melihat ada orang yang baik, lalu dia ingin mengikuti kebaikan-kebaikan kita. Itu juga sudah mendapatkan poin. Maka kita, andai kata belum mampu mengajak orang lain, ya cukuplah kita perbaiki sendiri. Siapa tahu di antara itu ada orang yang ingin mengikuti kebaikan-kebaikan kita. Saya lihat Bapak itu, Masya Allah ya, sedekahnya luar biasa. Dia juga aktif kemana-mana. Kalau ada pengajian selalu Bapak itu hadir. Dimanapun ada kajian, sering sekali melihat beliau ada. Akhirnya mendorong seseorang yang tadinya belum mau ngaji jadi ikut ngaji, karena sering melihat Bapak itu rajin ngaji. Nah, itu pun sudah termasuk dakwah, dan itu pun sudah merupakan poin-poin kebaikan bagi Bapak tersebut. Nah, jadi intinya mari kita selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Syukur-syukur bisa mengajak kebaikan orang lain. Andai kata belum mampu mengajak pun, minimalnya kita belajar baik agar orang lain melihat bahwa kita ini melakukan kebaikan, lalu orang pun ingin mengikuti kebaikan yang kita lakukan ini. Ini ayat 15 dan 16 menghantarkan bahwa janji Allah itu benar. Ada surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang berikutnya, siapakah orang yang bertakwa itu? Nah, sekarang mari kita cek ciri orang yang bertakwa itu yang bagaimana. Kalau Allah menjanjikan surga bagi orang yang bertakwa, kita kan ingin masuk surga. Lalu kita harus berupaya menjadi orang bertakwa. Bagaimana ciri orang yang bertakwa? Atau kita berupaya untuk menjadi orang yang bertakwa? Menurut surat Az-Zariyat ini, saya temukan ada 3 ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, mari kita coba amalkan sedikit-sedikit semampu kita, tapi kita selalu berupaya ingin meraih sifat-sifat takwa ini. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa itu adalah kanu
adalah mereka orang-orang yang bertakwa itu qalilan, sedikit minal laili dari malam harinya, ma yahja'un, mereka gunakan untuk tidur. Jadi artinya orang yang bertakwa itu sedikit tidurnya. Nah, itulah ciri orang yang bertakwa, sedikit tidurnya. Khususnya di malam hari. Jadi sedikit tidurnya. Kalau di dalam hadis-hadis tentang bab tidur, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau tidur itu gasik. Setelah Isya itu langsung tidur. Kalau tidak ada keperluan, jadi langsung tidur. Tidak ada keperluan untuk umat, maka Rasulullah istirahat. Jadi istirahat di awal waktu, sehingga nanti bisa cukup istirahatnya, sehingga bangun malamnya pun lebih awal lagi. Gitu. Ya, apalagi seusia ibu bapak sudah saatnya ya, sudah tidak banyak begadang. Ya. Ibu ada yang masih senang lihat sinetron atau drakor, drama Korea? Kayaknya sudah malu ya kalau sudah simba-simba masih senang lihat drama Korea. Tidak tertarik Bu ya. Harusnya sudah tidak usah tertarik lagi yang begitu-begitu. Tidak usah tertarik lagi dengan ya permainan-permainan dunia ya. Ngabisin waktu malah tidur sampai larut malam. Kan ada juga tuh yang sudah tua masih senang sinetron, senang drakor ya, melihat. Padahal itu juga fiksi. Fiksi kan bohongan, dibohongi. Dibohongi film tapi kok dinikmati ya. Udah tahu kan film itu fiksi ya, bohong. Ya. Mendingan pakai yang lain. Kalau enggak pakai yang lain, istirahat saja, tidur. Nah itu ya. Jadi kalau Rasulullah memang dalam hadis-hadis tidurnya itu lebih awal. Jadi setelah Asya, setelah sholat Isya itu, beliau langsung tidur. Tapi kemudian beliau bangunnya lebih awal lagi. Sehingga di sini sebutkan qalilan minal lail. Jadi sedikit dari malam harinya untuk tidur. Kalau dalam surat Al-Muzammil itu apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah itu. Kalimatnya dibalik. Qumil laila. Bangunlah illa qalila. Bangunlah di malam hari illa qalila, sekalipun hanya sebentar. Hanya sedikit. Kata qalil. Di situ untuk menunjukkan tentu yang terbaik bisa menghabiskan waktu-waktu di sepertiga malam itu sangat baik. Andai kata kita mungkin belum mampu, tapi jangan sampai tidak ada keinginan. Jadi harus ada keinginan untuk bisa bangun malam, walaupun qalilan, sedikit. Jadi kalau untuk tingkat bapak-bapak yang suka ngaji begini, sudah tidak sepantasnya tidak sholat subuh jamaah ke masjid. Masa bapak baru bangun jam 5, ada yang bangun jam 5:15, ada bangun jam setengah 6, masih banyak. Maka minimal ya itu, minimal sekali bangun malam itu sholat subuh berjamaah itu minimalis untuk orang umum, orang awam. Jadi kalau ada suami ibu yang tidak bisa bangun sholat subuh berjamaah, ini perlu ya didorong bersama-sama. Ayo Pak, kita masuk surga bareng-bareng. Apalagi kalau bisa grade-nya naik lagi, illa qalilan, ya minimal sedikit lah. Minimal sedikit tuh ya 5 menit sebelum adzan subuh, 10 menit sebelum adzan subuh, itu minimal qalilan. Atau bahasa lain, melaksanakan witirnya. Kan dalam hadis-hadis disebutkan minimal 1 rakaat saja. Ada hadis terkait dengan kurban. Hadis ini memang dhaif menurut para ulama hadis, tapi paling tidak ada motivasinya. Dan hadis ini walaupun dhaif tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya. Ini tentang kurban. Kurban kan hadis-hadis tentang kurban banyak, sahih ya. Di dalam hadis itu dikatakan, saya lupa riwayatnya siapa kemarin,
Rasulullah SAW mengatakan ada 3 amalan, yang 3 amalan itu wajib untukku tetapi sunnah untuk kalian. Ada 3 amalan, yang 3 amalan itu wajib untukku, maksudnya wajib untuk Nabi, tapi sunnah untuk kalian. Berarti sunnah ini untuk kita umatnya. Nah, sehingga inilah menjadikan dasar kurban itu hukumnya sunnah. Kalau bagi Nabi wajib. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama disebutkan al-witru, witir. Nah itu, salat witir atau salat malam tuh. Witir bagi Nabi wajib. Dalam pengertian wajib itu, inilah yang sering kita kenal atau saya katakan salat sunnah yang hampir tidak ditinggalkan oleh Nabi itu salat witir atau salat malam. Artinya witir itu sungguhnya sesuatu yang sunnah. Tapi walaupun sunnah, Nabi selalu mungkin tidak diceritakan kalau Nabi meninggalkan witir. Sampai kepada Nabi dalam keadaan safar sekalipun, bepergian, itu Nabi tetap menyempatkan untuk witir atau malam. Nah inilah yang disebut bahwa wajib untukku tapi sunnah untuk kalian. Yang pertama al-witru, witir. Yang kedua berkurban. Kurban bagi Nabi wajib, tapi bagi kalian sunnah, sehingga Nabi selalu berkurban. Tapi kan kita juga berusaha untuk mengikuti kebaikan-kebaikan ini. Dan yang ketiga, sholatul duha, salat duha. Duha bagiku wajib dan sunnah bagi kalian. Ini hadis ini statusnya dhaif. Tetapi saya katakan walaupun dhaif, ini tidak bertentangan dengan beberapa hadis yang sahih yang maknanya sama. Khususnya 2. Salat witir itu hadis-hadisnya kuat, walaupun hadis yang ini dhaif, itu boleh kita amalkan terus menerus. Kemudian yang kedua, kurban, hadis-hadis tentang kurban juga hadisnya kuat banyak, walaupun yang hadis ini adalah lemah. Nah, khusus duha, memang kalau duha itu banyak perdebatannya ya. Beberapa ulama seperti Ibnu Qayyim juga mengatakan Nabi itu tidak selalu melaksanakan salat duha. Jadi ada juga yang mengatakan Nabi selalu salat duha. Jadi yang kasus salat duhanya memang ulama tak sepakat gitu. Jadi ada yang riwayat-riwayat Nabi tidak duha gitu. Nabi tidak selalu duha, hanya beberapa waktu tertentu saja. Tapi dalam beberapa hadis ditemukan bahwa duha selalu diamalkan oleh Nabi. Sehingga yang 3 itu, kalau pendapat saya yang 2-nya itu kaum muslimin sepakat bahwa witir dan berkurban itu sesuatu yang ya kita pun berusaha terus. Duha ada perbedaan, mau duha bagus, tidak duha pun juga ya tidak mengapa. Jadi karena ada perselisihan. Baik, kita kembali ke ayat sini. Kanu qalilan minal lail. Orang yang bertakwa itu selalu berusaha menyempatkan dari malam harinya itu ma yahjaun qalilan, ma yahjaun, sedikit tidurnya. Ya. Jadi kanu yatanamuna zamanan qalilan minal lail. Adalah mereka itu orang-orang yang bertakwa. Yanamuna, tidurnya mereka itu qalilan, sedikit sekali, minal lail, dari malam harinya. Wa yusalluna aktsaru, dan kebanyakannya ya dipakai untuk sholat. Jadi ciri orang yang bertakwa itu tidurnya sedikit, yang banyak adalah sholatnya. Jadi mungkin porsi tidurnya ya porsi tidur itu mungkin 5 jam itu sudah cukup ya. Kalau Bapak Ibu istirahat mulai dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, itu 5 jam itu istirahat sudah cukup. Atau kalau mau 6 jam itu jam 3 gitu. Jadi jam 9 istirahat, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jadi kalau istirahat 5 jam, 6 jam insya Allah itu termasuk istirahat yang cukup. Sehingga sungguhnya kita bisa menyempatkan walaupun qalilan, sedikit. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah di ayat ke-18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari, dan pada waktu sahur.
Berarti kan waktu sahur ketika malam ya. Malam bagian akhir sebelum subuh. Wabil ashari dan pada waktu sahur hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Yaquluna fi juzil akhir minal lail, mereka orang-orang yang bertakwa itu selalu menyempatkan bagian akhir dari malam itu pada waktu sahur. Jadi kalau umpamanya subuh 4:30, minimalnya jam 4 kan kita bisa sahur. Nah, di jam 4 itulah sudah bangun. Lalu kemudian hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Allahumma gfir lana warhamna, ya Allah ampunilah kami, warhamna dan sayangilah kami. Wasafahum bianahum yuhyuna aksarul laili muhtajidin, dan itulah sifat dari orang yang bertakwa, mereka banyak menggunakan malam harinya untuk beribadah. Berarti apa Bapak Ibu? Kira-kira kalau simpulan mudahnya, kalau kita belum bisa bangun malam, kalau kita tidak menyempatkan istighfar di waktu sahur, PR bagi kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita. Jadi kalau kita tadi ingin masuk surga, maka bersungguh-sungguhlah, berupayalah untuk melakukan amalan-amalan yang menghantarkan kepada takwa, karena tadi surga hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Memang berat, karena dunia ini tempat bersusah-susah tadi, tempat berpayah-payah dulu, nanti kita akan memetik hasilnya di akhirat. Seperti seorang petani hari ini bersusah-susah dulu menanam, kan panas di siang hari, harus, kalau orang dulu ya, mungkin ibu pernah mengalami jadi petani ya, harus banyak cara tuh, ada dari awal apa itu dulu, mencangkul dulu, nandur, macam-macam ya. Menunggu dulu, ditunggu panen 3 bulan, 4 bulan, tapi setelah panen ya itulah kita bahagia karena memetik hasil jerih payah usahanya kita. Jam berapa Bu ya? 6:17. Baik. 6:17. Nah, jadi ini ciri orang yang bertakwa, bil ashari hum yastaghfirun. Dengan pada waktu sahur mereka beristighfar. Kenapa di sini disebutkan waktu sahur? Karena memang di antara waktu yang mustajab itu adalah waktu yang istilah disebut sepertiga malam itu. Doa orang dikabulkan. Doa orang bisa dikabulkan itu Bapak Ibu, kan ada beberapa faktor. Pertama, karena dibacanya doa itu di tempat yang mustajab, sehingga bisa dikabulkan. Cuman tempat yang mustajab itu terbatas hanya di Haram, di Mekah itu, dan di beberapa tempat-tempat yang memang direkomendasikan oleh hadis-hadis Nabi. Di Madinah, di Raudhah, atau kemudian di Arafah, atau kemudian di ya haram secara umum, tanah haram. Doa-doa yang dibacakan di tempat-tempat tersebut itu insya Allah dikabulkan. Jadi doa yang akan dikabulkan kalau dibacanya di tempat-tempat yang mustajab. Sehingga orang yang berangkat haji, yang berangkat umroh, itu memaksimalkan amalan utamanya doa, banyak doa. Maka Bapak Ibu kalau ada saudaranya kebetulan tahun ini sudah berangkat haji, sarankan perbanyak doa, mumpung di sana. Kita kesempatan haji ngantri berpuluh-puluh tahun, tidak bisa haji tiap tahun. Maka mumpung ke sana, maksimalkan, habiskan untuk berdoa. Karena termasuk doa yang mustajab, tempatnya mustajab. Yang kedua, doa bisa mustajab itu adalah karena dibaca pada waktu yang mustajab. Nah, ini bisa kita ambil poin ini. Bukan hanya saja mereka yang sedang haji dan umroh. Karena waktu yang mustajab itu bisa didapati oleh seluruh dunia ini. Dimanapun. Maka kita harus cari waktu mana yang mustajab. Agar doa kita itu betul-betul tepat di waktu-waktu yang mustajab. Contoh, beberapa hadis mengatakan doa yang mustajab itu adalah doa yang dibaca bainal adan,
wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Nah ini bapak ini punya kansnya cukup besar ini, sehingga datang ke masjidnya harus awal, gak sih? Ibu pun dorong suami, Pak, ayo Pak, segera ke masjid, ini sudah mau maghrib. Agar tujuannya supaya bisa mendapatkan waktu yang mustajab itu. Doakan kita Pak, keluarga kita, ini anak kita baru sakit, ini anak kita butuh ini. Nah, itu melalui doa bapak yang dibacanya betul-betul pada waktu yang mustajab. Ada lagi, ibu juga bisa ya tadi melakukan di waktu ini ya, datangnya awal nanti sambil atau pas waktu isya kan ibu itikaf mungkin pas ke masjid ya dan nunggu maghrib sampai isya. Pas setelah adzan isya mungkin ada jeda, kita pakai itu. Atau subuhan. Lalu yang kedua contoh waktu yang mustajab, ini contoh itu pada saat sholat Jumat. Dan ini bisa diperoleh oleh Bapak poin ini, poin waktu mustajab ini. Yang banyak ulama mengartikan ada satu saat di hari Jumat, siapa orang yang berdoa pada saat tersebut akan dikabulkan doanya. Di antara tafsir atau syarah mengatakan waktu yang mustajab itu adalah antara dua khutbah. Jadi ketika si khotib sedang duduk, itu kan duduknya singkat, karena sah itu kan singkat. Dan pendapat tentang tafsir itu banyak, tapi tidak saya ulas. Dan yang ketiga, contoh waktu yang mustajab itu adalah di sepertiga malam. Nah ini. Jadi kalau orang yang bisa bangun malam, maka sempatkan walaupun qalilan sedikit, itu punya peluang besar sekali, doa-doanya bisa dikabulkan yang dibaca pada saat itu. Wabil ashari hum yastaghfirun, beristighfarkan mohon ampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Seperti dalam hadis sahih disebutkan annahu qala Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala yanzilu kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah itu setiap malam selalu turun ke langit dunia ini. Jadi Allah turun ke langit dunia. Hatta yabqa sulusul lail akhir, sampai Allah tetap terus berada melihat hamba-hambanya di sepertiga malam yang akhir. Nah, sepertiga malam yang akhir berarti kan sampai datang waktu subuh, termasuk tadi waktu sahur. Fayaqul, lalu Allah berkata begini pada hamba-hambanya, hal man taba fa'atubu alaih, hal min mustaghfir faghfara lahu, hal min sa'il fayu'ta su'alahu hatta yatla'ul fajri, sampai terbit fajar. Jadi Allah bilang begini, siapa-siapa hambaku yang pada saat ini, pada malam hari ini bertobat, maka akan aku terima tobatnya. Siapa yang hamba-hambaku manis mustaghfir, siapa yang beristighfar, memohon ampun kepadaku, faghfarolah, aku akan mengampuninya. Hal man sa'il, siapa orang yang meminta kepadaku, ya, siapa yang orang meminta nih berdoa kepadaku pada waktu itu, maka fayu'ta sa'alahu, aku akan mengabulkan atau akan memberi permintaannya. Nah ini dijelaskan oleh Nabi, ini hadis kursi yang Allah mengatakan sendiri. Siapa yang bangun di malam itu, Allah hadir bersama hamba-hambanya, permintaannya dikabulkan, istighfarnya diterima, tobat-tobatnya diterima, istighfarnya tadi permohonan dosanya diampuni. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa itu di ayat yang ke-19. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu terdapat hak. Bapak Ibu yang alhamdulillah di dunianya diberikan kemudahan dalam rezekinya, diberikan kecukupan di dalam rezekinya. Jangan lupa di dalam harta milik Bapak Ibu itu terdapat hakun, ada hak orang lain. Hak bagi siapa? Lis-sa'ili, bagi orang yang sa'il, wal mahrum, dan orang yang mahrum. Sa'il itu artinya orang yang meminta, mahrum itu orang yang tidak meminta. Bisa jadi ada orang
mohon maaf, miskin, dia meminta, Pak, mohon maaf saya kekurangan. Ya, kita tahu dia memang butuh dan dia berani meminta, ya kita kasih. Tapi ada juga orang yang miskin, dia tidak mampu, tapi dia tidak berani meminta. Dia ingin menjaga harga dirinya, dia tidak ingin meminta-minta. Padahal dia juga butuh. Mungkin dia tidak meminta, tapi kita tahu, maka kita berilah kepada orang itu. Karena dalam hak kita ini, dalam harta kita ini terdapat hak-hak bagi orang lain, baik yang sa'il maupun yang mahrum. Di sini penjelasannya cukup luas tentang bab zakat dan bab sedekah. Saya lanjutkan satu temanya biar tuntas di tema ini. Nah, itu tiga ciri ya, tiga ciri orang yang bertakwa. Kalau disimpulkan, pertama salat malam, kedua beristighfar, banyak-banyaklah beristighfar, dan yang ketiga apa? Bersedekah atau bersedekah. Itu ciri orang yang bertakwa. Kemudian kita tutup ayat ini di ayat ke-20, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan pada bumi ini yang kita pijak ini terdapat tanda-tanda muqinin bagi orang yang meyakini. Wa fi anfusikum, demikian pula terdapat pelajaran-pelajaran pada dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak mau memperhatikan? Wa fis samai, dan pada langit, rizqukum, terdapat rezeki kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan. Fa wa rabbis samai wal ardi, maka zat pencipta langit dan pencipta bumi, innahu lahaqqun, sesungguhnya itu adalah benar, mislama annakum tantikun, seperti apa-apa yang annakum, kamu sekalian, tantikun, bicarakan atau ucapkan. Di ayat 20 sampai ayat 23 ini menjelaskan tentang kudrahnya Allah. Dalalatun ala qudratihi bil adillatil ardiyah. Jadi Allah menjelaskan tentang kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu dengan dalil-dalil tersebut, ya, singkatnya tentang bumi. Mari kita pelajari tentang bumi ini. Lalu kemudian wa fi anfusikum, tentang diri sendiri, ya, kita kaji. Lalu kemudian tentang langit, ya. Jadi 3 poin. Bumi, langit, dan diri. Kita banyak kaji tentang 3 hal itu, insya Allah akan semakin yakin kepada kekuasaan Allah. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 23. Ayat 15 sampai 23 insyaallah akan kita lanjutkan di kajian berikutnya. Yang terakhir sebelum saya tutup, sedikit mohon penjelasan terkait dengan besok hari raya. Pemerintah Saudi sudah mengumumkan tanggal 1-nya itu sesungguhnya kemarin hari Jumat. Jadi kalau dihitung berarti 10 harinya jatuhnya di hari Ahad tanggal 16. Kemudian Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan maklumat bahwa penghitungan tanggal 1-nya itu jatuhnya di hari ini, hari Sabtu, ya. Jadi hari Sabtu, berarti nanti ngitung sampai tanggal 10-nya jatuhnya di hari Senin. Sesuai dengan maklumat yang beredar, kalau Muhammadiyah memutuskannya atau menetapkannya hari rayanya di hari Senin. Dan pemerintah kemarin ruqyat, saya belum tahu pengumumannya ya. Tapi kalau dalam hitung-hitungan prediksinya juga insya Allah akan sama dengan yang hitungan Muhammadiyah. Sekarang bagaimana
eh, sikap kita ini, mohon maaf, subjektif ya, subjektif saya, ini pendapat saya, karena kebetulan saya memang di Muhammadiyah, saya mengikuti yang Muhammadiyah maklumatnya. Eh, Kenapa? Karena Muhammadiyah masih menggunakan, dan hampir seluruh ormas yang ada di Indonesia masih menggunakan wilayatul hukmi. Wilayatul hukminya adalah berdasarkan keputusan negara masing-masing gitu. Walaupun mungkin di Arabnya sudah wukuf di hari Sabtunya, hari raya kan berarti hari Ahad. Jadi memang sementara ini yang banyak dipegang pendapat-pendapat adalah menentukan tanggal 1, tanggal 10 itu berdasarkan putusan wilayatul hukminya masing-masing. Dan sebagai tambahan informasi, Muhammadiyah insya Allah mulai tahun depan akan menggunakan konsep kalendernya KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Kalau sekarang kan wujudul hilal, jadi lokal. Jadi nanti kalau konsepnya KHGT, jika dihitung di belahan bumi manapun, kalau dianggap bulan sudah wujud, umpamanya nih di Mekah bulan sudah wujud, maka nanti Muhammadiyah akan ikut. Jadi di belahan bumi manapun yang bulan sudah dianggap wujud, Muhammadiyah akan ikut. Jadi nanti hitungannya satu dunia, satu bumi, satu hari, satu tanggal. Itu konsepnya begitu. Sebagaimana konsepnya Masehi. Masehi kan seluruh dunia gak bisa. Tanggal 1 itu bisa bareng-bareng. Jadi tanggalnya satu hari, satu tanggal untuk seluruh dunia. Jadi Muhammadiyah sudah beristihad setelah 7 tahunan menggodok istihad ini, dan kemudian kemarin diputuskan insya Allah akan menggunakan istilahnya KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Tapi hari ini atau per tahun ini karena masih menggunakan konsepnya Wujudul Hilal, putusan Muhammadiyah masih menggunakan konsep yang Wujudul Hilal lokal yang ada di negara Indonesia. Demikian, jadi itu subjektif pendapat saya. Jadi saya akan mengikutinya sesuai dengan maklumat Muhammadiyah. Pendapat personal ibu-ibu ya monggo dikembalikan pada pilihan atau masing-masing pendapatnya. Saya kira demikian untuk jawabannya. Baik Ibu, Bapak, mari kita akhiri untuk kajian kita pada kesempatan pagi ini dengan membaca hamdalah.